Wih, wih, langsung naik semua. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bang King sama Margareta Manurung. Itu dia dong, Moras Medan. Layar teman-teman ya. Halo. Halo Bang, halo. Yoi, tap-tap layar teman-teman ya, biar komal kita kuat yang dibawa. Gimana malam Selasa malam itu ada lagi dialog ya, ada kebetulan ada sarjana teologi yang siap dialog dengan Bang Zuma. Nanti kita buatkan fotonya, nanti saya posting di semua TikTok saya, teman-teman ya. Tenang aja. Siapa Bang? Siapa? Ada sarjana teologi, nggak bisa saya kasih tahu namanya, nantilah dilihat kalau sudah dialog. Udah, sarjana teologi lawan sarjana teknik industri aja lah. Ah, boleh. Silakan Kang Dito, yuk langsung dialog sama My Lord sama Margareta Manurung. 2 lawan 1 ya teman-teman ya. Temanya simbol. Saya nanya duluan boleh nggak? Silakan. Boleh nanya duluan? Boleh ya? Itu temanya ya, silakan. Yang Kristen Oke, berapa ya. orang? Kalau bisa 100 orang naik di Komal ini, Kristen nggak apa-apa. Ini hadis Ibnu Majah nomor 987 ya. Derajatnya sahih. Babnya keutamaan saf depan ya. Ya. Telah menceritakan Muhammad bin Bashar, Yahya bin Sa'ad, Muhammad bin Ja'far, Syu'ab bin Tuhail bin dan seterusnya. Isinya begini. Nggak boleh dan seterusnya, baca terus. Oh iya. Karena hadis itu perawian gitu. Oke, ulang. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata telah menceritakan kepada Yahya bin Sa'id. Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada Syubah berkata aku mendengar Tolhah bin Musharib berkata aku mendengar Abdurrahman bin Auz Jasah berkata aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang ada di barisan saf depan. Jadi Allah dan para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang ada di barisan depan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Allah memintakan ampunan ini kepada siapa? Ya. Allah dan para malaikat ini memintakan ampun untuk orang-orang di saf depan ini memintanya kepada siapa? Ya, makasih Bang. Ya, Ibnu Majah 987 derajatnya sahih. Bab keutamaan saf depan. Ya, silakan. Hadisnya bener, isinya subhatnya dan malaikatnya meminta untuk mengampuni orang yang di barisan depan. Coba buka aja bro. Bro Ya, gimana? Gimana buka Bang? aja. Isi matannya apa tadi? Isi matanya. Ya yang tadi Allah mengampuni apa itu? Allah dan para malaikat memintakan ampunan bagi orang-orang yang ada di barisan depan. Itu Al-Bara bin Azib berkata aku mendengar ya. Ya. Oke, sebentar aku cek. Ya. Kalian masih adzan.
Mintanya pada siapa? Itu Ibnu Majah di mana tadi Bang Lor? 187. Bang My Lord 987. Bentar ya. Oke, boleh digedein, Pan. Pandi. Oke. Di sini ini matannya, namanya hadis itu ya, Melor, dengerin. Saya dengerin, siap. Di situ kalau dibaca yang paling bawah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikati. Innallaha wa malaikati, kalau dalam makna terjemahan harusnya malaikat Allah, bukan Allah dan malaikat, ya. Jadi pemahami matan, kalau kemudian ada yang salah menafsir, menerjemahkan, nggak ada Allah itu meminta. Ya, Allah ini sang maha khalik. Itu bro ya. Jadi terjemahannya itu yang keliru. Di sini isi matannya, innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Ini kepotong ya. Gitu bre. Nggak kaget kita. Jadi ini yang nerjemahinnya salah gini bang. Salah, bukan Allah dan Allah malaikat, Allah dan malaikat bukan. Qalu innallaha wa malaikati. Gitu deh. Udah? Oke, jadi yang salah ini tukang terjemahnya ya.
Ya, bisa jadi yang namanya tafsir, tapi matan itu ini. Dalam hadis ya, kalau perawiannya jelas, bahasa itu kan yang dikatakan oleh Rasulullah itu matannya. Qalu Oke. innallaha wa malaikati wa malaikatu. Jadi malaikat Allah, bukan Allah dan malaikat. Malaikat Allah. Malaikatnya Allah gitu. Iya. Oke, siap. Oke, kembali ke tema. Satu lagi boleh nggak? Ya enggak dialog namanya, kamu lagi belajar. Oh, Atau iya. lagi- Nanti habis itu saya lagi setelah Bapak nanya gitu. Ini kita tema. Masih ingat nggak tema yang semalam di tempat Ustaz Arif itu? Di sini rupanya lagi sama nih. Simbol Iya, salib iya. itu, gitu loh. Bersedia nggak? Kalau nggak, ganti aja sama orang lain. Ya udah. Oke. Salib simbol kutuk. Kita merujuk kepada di Ulangan pasal 21 nomor 22. Di situ dikatakan Terkutuklah orang yang dosa. mati di kayu salib. Simbol kutuk itu di perjanjian lama dulu. Kalau yang di Galatia itu menurut Paulus begitu. Tapi ini kita baca dulu. Ulangan pasal 21 nomor 22. Orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati, ia harus digantung di tiang. Ya, Iya. itu poinnya. Kemudian nomor 23-nya, nah itu yang dikutip oleh Paulus, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oke? Iya. Nah, kemudian ini mengenai dalil tentang simbol salib itu. Nah, merujuk kepada yang dikutip oleh Paulus, ya, di situ dikatakan sebab Kristus telah menjadi kutuk untuk dosa kita, untuk hukum Taurat ya. Kutuk hukum Taurat, ya poin intinya bahwa Kristus itu disalibkan karena sebab ada tertulis yang tadi, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, saya konfirmasi dulu. Yang terkutuk di kayu salib itu Yesus atau bukan? Dia menanggung kutuk semua umat manusia. Menanggung kutuk. Bukan. Yang saya tanya untuk Yang konfirmasi. terkutuk itu semua umat manusia karena ketidaktaatan Adam zaman dulu. Coba dulu, pertanyaan saya, yang dikatakan terkutuk dan mati di kayu salib itu Yesus atau bukan? Iya, Yesus menanggung kutuk itu. Di situ tertulisannya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuk nggak Yesus itu? Iya, dia menerima kutuk itu. Dikatakan terkutuk nggak? Iya. Ya udah, konfirmasi gitu loh, yang semangat itu. Ya, Yesus dikutuk ya. Nah, gitu. Iya. Oke. Menurut perjanjian lama tadi, di Ulangan tadi, yang dikutuk mati di kayu salib itu kan berdosa. Yesus berdosa nggak? Tidak. Kalau tidak berdosa, pantas nggak disebut dikutuk? Dia menanggung dosa umat manusia, Bang. Pertanyaan saya, kalau dia tidak berdosa, syarat yang menjadi terkutuk di kayu salib itu tepat nggak? Tidak. Tidak tepat. Berarti Paulus kembali lagi salah mengutip ya. Yesus tidak berdosa sehingga dia tidak bisa dikenakan kutuk. Nah, persyaratan orang yang terkutuk itu di Ulangan 27 nomor 25 dikatakan orang yang menerima suap itulah orang yang terkutuk, betul ya? Betul. Oke. Yang di perjanjian baru yang menerima suap siapa? Yudas. Jelas dikatakan terkutuk, boleh nggak? Bisa jadi. Ya, karena sesuai dengan perjanjian lama tadi kan. Nah, Ya. Elohim mengatakan di Keluaran 23 nomor yang ketujuh, dia tidak membolehkan orang yang benar itu dibunuh, betul ya? Ya. Apalagi utusannya. Betul. Maka Yesus ini harusnya disalib atau tidak? Harusnya tidak, tapi karena dia melakukan sesuatu yang dianggap penistaan agama, maka dia dihukum. Karena apa? Penistaan agama. Aduh, menista agama apa rupanya Yesus?
Baca di Yohanes 10 di situ. Dia saat itu dia mau dirajam sama orang-orang Yahudi karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, setelah kejadian itu orang-orang mencari dia di karena dianggap menyamakan itu setara dengan penistaan agama, Pak. Menyamakan diri dengan Tuhan atau menyebut anak Allah. Anak Allah sama aja. Beda. Nah, zaman itu kalau berkata seperti itu dianggap penistaan agama dan hukumannya adalah mati, disalib dan dibunuh. Apakah dia memang mengatakan dirinya anak Allah? Iya. Ya, di mana tulisannya? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Terus Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah, Petrus. anak tunggal Allah. Nah, terus Yesus mengiyakan, bukan engkau yang berkata, tapi itu informasi dari Bapakku gitu. Dan yang menyebut letter like Yesus ini mengatakan di depan orang-orang Yahudi tadi yang mau merajam, apakah dia mengatakan dia anak Allah? Iya. Aku keluar dan datang dari Allah, dia bilang gitu. Anak Allah kalau keluar dan datang semua orang juga sama. Iya, yang di Yohanes 10 ayat 30, Pak. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan Iya, bilang- betul. Nah, itu dianggap penistaan agama karena menyamakan diri dengan Tuhan. Bukan diskusi tadi tentang anak Allah, dia mengucapkan enggak? Ternyata tidak. Iya, dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dianggap penistaan agama. Bukan anak Allahnya. Itu juga dua-duanya sama. Enggak berpemanasan, jangan ini dulu, sabar. Iya, iya. Jadi menurut bro tadi itu yang tepat menanggung dosa di kayu salib dan dikatakan terkutuk karena menerima suap. Di Keluaran tadi 23 nomor ke-7, Elohim tidak membenarkan orang yang benar itu dihukum mati. Betul. Kemudian- Tapi ada lagi yang menyatakan seperti bagi yang menghujat Allah, hukumannya adalah dibunuh dan disalib gitu. Mana ada utusannya menghujat Tuhannya? Tuduhan aja itunya. Itu yang menyamakan diri dengan Tuhan itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah penistaan agama dan penghujatan, Pak. Diri dengan Tuhan, yang menuhankan dia siapa? Murid-muridnya. Sebenarnya bukan Kang Dito, yang miskonsepsi ini yang salah mengerti bukan orang Yahudi tapi orang Kristen salah paham bahwa Yesus Tuhan, kan gitu. Ya, just kidding lah. Pak Resrum jangan tenggelam, kita ikutin aja dalil-dalilnya ya. Jadi di Keluaran 23 nomor 7 tentang Elohim mengatakan kepada penulis atau utusannya yang Musa ya, bahwa tidak membenarkan orang yang benar itu dihukum mati. Kemudian di ayat 8 itu tentang suap. Kembali lagi. Kenapa setiap ada yang nggak boleh dibunuh ternyata ada orang yang dikatakan tentang ciri-ciri menerima suap. Nah, orang yang menerima suap dikatakan buta matanya dan memutarbalikkan kebenaran. Direlevansikan ke Yudas, make sense nggak? Yudas ketika dia menerima suap, kemudian dia menyesal, lalu dilempar lagi uangnya, Pak. Dikasihkan lagi ke Saya Yahudi. melempar lagi. Yang penting dia menerima suap mau membelikan sebidang tanah kan, Kisah Para Rasul itu kan. Iya, betul. Ayat nomor 18 betul? Betul. Dia membeli sebidang tanah nggak dilempar dia aja. Di Matius itu gimana, Pak? Nah, kontradiksi dong. Mana yang betul? Nah, poinnya Menurut saya uang yang dilempar itu dibelikan sebidang tanah oleh para rabi Yahudi. Oh, Yudas sendiri tuh yang beli. Yudas sendiri yang beli. Iya, Nanti saya cek deh. Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 18. Ini saya sambil merem ini. Saya nggak punya diselesain soalnya. Jangan dibaca. Kisah para Rasul 1. Iya, ini sambil merem. KPR pasal 1 nomor 18, benar nggak? Yudas. Telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi yang membeli Lalu adalah dia gantung diri dan perutnya terbelah dua. Oh, khasnya. Saya bilangnya kan badannya terbelah dua ya. jangan, tuh ya. Tapi kalau Yudas badannya belah dua, Yesus kan waktu disalib nggak belah dua, Pak. Kisah Para Rasul apakah sejaman dengan penyaliban itu? Lebih dulu Penyaliban. Yudas mati. Bukan, maksud saya Kisah Para Rasul dengan penyaliban lebih duluan mana? Lebih duluan penyaliban lah. Duluan penyaliban, jadi mengutip gitu Kalau loh. di Matius, Yudas bunuh diri dulu, baru terjadi penyaliban.
Nah, bunuh diri itu bunuh diri yang seperti apa? Digantung di kayu salib nggak? Kalau yang saya baca itu penjelasannya dia gantung diri, kemudian setelah beberapa hari talinya putus, lalu badannya jatuh ke bawah, ketusuk kayu runcing hingga terbelah dua, ususnya keluar. Oke, intinya Badannya tuh. ya intinya dia digantung di kayu salib kan? Atau Bukan, disebut dia gantung diri pakai tali. Setelah 3 hari talinya putus, badannya jatuh, tertusuk kayu tajam, Bongkar. dan perutnya terbelah dua. Mau dibongkar original teksnya? Ayat Tunggu berapa laptop coba? dulu, tunggu laptopku datang dulu, berarti itu PR lah itu ya buat ini kita penyemangat nanti ya. Oke, Ya, ya. Bro, my lord. Sebenarnya substansinya bukan ke Yudas mati bunuh diri atau apa. Di situ ada tertulis bahwa dia juga digantung ya. Ada tertulis Gantung diri, ya. tergantung. Nah, tuh. Cuman gini, Betul. secara keimanan, secara berakal dalam beriman ya. Tadi saya bawakan dalil di Perjanjian Lama. Ulangan 22, Ulangan 21 nomor 22. Kemudian di Ulangan 27 nomor 25 bahwa orang yang menerima suap itulah yang terkutuk. Kemudian Elohim di Keluaran 23 nomor 7 dan nomor 8 itu merujuk kepada penolakan terhadap syarat kalau Yesus mati di kayu salib dengan terkutuk yang dikutip oleh Paulus. Nah, Ya. tadi juga Bro My Lord mengatakan harusnya yang disalib Yudas kan gitu ya. Ya, Betul? bisa jadi. Ah, Dia kemudian gantung diri. ya nggak apa-apa, itu nanti PR lah, nggak usah dibahas lagi. Ya, Pokoknya saya dengan Bro My Lord meyakini harusnya yang disalib adalah Yudas, betul ya? Ya, karena dia melakukan kejahatan ya. Oke, sekarang coba bacakan 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Oh, itu yang semalam saya udah jawab kan, penjelasannya di ayat setelahnya. Ya, saya merujukkan kepada dalil itu, otomatis yang dijelaskan adalah dalil itu. Kebodohan bagi di luar orang Yahudi, itu kebodohan menurut Paulus. Dan untuk orang Yahudi, itu ada batu sandungan. 1 Kenapa? Korintus berapa? 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Jadi di situ terang-terangan kenapa ada penyalipan. Jadi penyalipan Kristus untuk orang Yahudi adalah sebuah batu sandungan. Dan untuk non-Yahudi adalah suatu kebodohan. Bukan merujuk kepada yang kita bahas di ayat selanjutnya, tapi kita duduk perkaranya adalah di sini. Kenapa Ya, dia menulis saya- itu? Boleh saya jelaskan? Dia menulis itu untuk jemaat Galatia, dia memastikan bahwa yang disalib itu Yesus. Untuk Korintus di pasal 1 nomor di 1 Korintus pasal 12 nomor 3 dia menyebutkan terkutuklah Yesus. Dia tidak mengatakan Yesus terkutuk untuk jemaat Galatia. Betul? Nah, Betul. Nah, pemberitaan tentang Yesus disalib itu bagi orang-orang yang percaya emang dianggap kebodohan dan sandungan, betul memang. secara faktanya orang yang berpikir atau pintar, bukan yang bodoh, harusnya Yudas yang disalib, betul ya? Iya, karena dia melakukan kesalahan. Bagi Tapi orang pintar, dia udah mati duluan, Mbak. iya, ini kan dia mengulang, dia menjelaskan sesuatu Ya. yang sudah terjadi, menuliskan dalam kitabnya, beralih-alih menuliskan dari ilham Roh Kudus, betul ya? Gak Ya. masa Roh Kudus itu salah kalau diyakini Tuhan, karena Elohim Bapa kan sudah mengeluarkan statement hukum itu, salib itu hanya untuk yang berdosa sepadan dengan pembunuhan dan karena suap yang terkutuk. Tadi kan kita udah sepakati, Nah, kita udah sepakati nih siapa yang bahwa melakukan pembunuhan, suap dan banyak itu semua manusia kan? loh, Nah, Yesus itu secara menanggung dosa konteksnya- semua manusia itu. secara konteksnya tadi yang melakukan suap siapa? Bukan cuma Yudas sih, seluruh manusia juga melakukan, Pak. Menurut Bible, ini kan kita berbicara tentang biblika. Ya, Kalau ngomong di luar biblika, ya boleh saja opini. Tapi ini pengajaran kita tentang tema salib ini simbol kutuk. Dan akhirnya menjawab dengan benar. Dan dikatakan hanya Paulus yang mengatakan Yesus mati terkutuk. Terkutuklah Yesus, letter leg. 1 Korintus 12 nomor 3.
Nah, dia juga mengakui itu suatu kebodohan bagi non-Yahudi. Nah, kalau secara keimanan Anda mencintai Yesus, Iya, secara karena dia betul. sendiri yang mengatakan bahwa dia memang harus disalib. Di mana dia mengatakan harus dia disalib? Matius 20 ayat 18-19. Itu pemberitahuan yang akan terjadi kepada murid-murid pada saat perjalanan ke Yerusalem. Dia mengatakan Iya, ke dia bilang. 12 muridnya, anak manusia, bla 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 bla. Kan belum Ya, terjadi. lalu bangkit setelah 3 hari gitu kan? Iya, itu Ya. kan belum terjadi. Nah, Itu akan Yudas setelah 3 hari bangkit nggak? Sabar, belum ke Yudas. Poin saya, Bre, Iya, yang bangkit poin siapa saya itu? begini. Poin saya begini, waktu penangkapan dulu ya. Sebelum penangkapan itu ada seluruh Bible, 4 gospel ini mengatakan situasi di Getsemani. Betul, Yesus betul. itu berdoa nggak? Berdoa, berdoa. Apa isi doanya Yesus? Supaya Bukan diselamatkan. kehendakku yang jadi, tapi Ya. kehendakmu lah yang jadi. Ya, poinnya untuk diselamatkan atau untuk supaya ditangkap? Bukan, dia bilang bila ini harus terjadi, biarlah terjadi, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi gitu. Ya, berarti kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak tadi itu aturannya ada di Keluaran 23 nomor Yesaya 53. Loh, kehendak Bapak mengenai penangkapan dia sudah melihat bahwa Yesaya 53 Pak, untuk menggenapi itu Pak. bukan. Dia berdoa bukan untuk kehendaknya sendiri, melainkan dikembalikan kehendaknya Bapak. Kehendak Bapak tadi mengenai penyalipan apa? Tidak akan Itu menerima, di Yesaya 53. tidak akan menerima kalau orang benar itu akan dibunuh, betul ya? Itu kehendak Bapak. Enggak. Itu memang untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 5 Pak dia. Biasanya dengan keluaran Karena itu orang-orang yang benar itu tidak akan mati terbunuh kalau belum sampai. Misalnya waktu dia mau di lanjut sama Mbak Margareta deh, silakan Mbak Margareta. Ya bang. ada telepon. Kemana dia? Mana bang itu? Gini loh, makanya aku jangan ditelepon teman-teman. Kalau lagi mengulas materi itu jangan ditelepon, kan kabur jadinya. Karena udah ke pojok loh. Allah ya karim. Itu ada lawan tuh. Ya, kamu diam dulu. Halo, Tuhan Yesus memberkati kalian itu. Tuhan ya Yesus memberkati. Bertobat kalian, bertobat. Ya. Tuhan ya Margaret, Yesus memberkati. jangan mau disesatkan orang ini ya. Kan Yesus sudah mengatakan ya, Tahu akan yang banyak satu. guru-guru palsu. Tahu Hati-hati. Paulus kamu. Yang jadi galak berbulu domba ada. Hati. Kau murid Paulus kau. Oke, Iya, toh. kita dua enggak, biar saya sama si Dia Dito mau dulu. Kita mengislamkan. diskusi dua arah Dia yuk. mau mengislamkan. Ya, Enggak, saya mau si Dito dulu diskusi dua arah yuk. Kau dari Islam, saya dari Kristen ayo. ini kau nggak lihat itu tema kuning, hormati. Iya, jangan masuk angin, jangan lari. Kita dua diskusi kau dari Islam, saya dari Kristen itu. Bertanggung jawablah dengan imanmu dari Quran, ayo, silakan. Ya, emang kau udah bisa Ayo. baca Quran? Nggak mesti harus bisa dibaca, ya, jangan dihafal, dipahami itu. Quran itu jangan hanya dihafal, tapi dipahami. Siapa yang bilang? Berarti kau paham Quran? Siapa yang bilang Al-Quran tidak perlu Hafal dibaca Quran. tapi dipahami? Siapa yang bilang begitu? Berarti tak perlu dipahami, dihafal aja gitu. Diterangkan Al-Quran itu. Gimana ya kalau gitu? Kurangi makan jengkol. Anak bayi juga bisa ngapal, papa, mama. Bukan, ini Quran ini Margaret. Oke, apa yang mau kau tanya? Oke, kita dulu ya. Pertanyaan saya nih, ya, Isa itu, ya, lahir di abad keberapa? Pertama. Abad pertama. Oke, Ya. mana yang bisa kita situs sejarah mana yang bisa kita rujuk ke sana? Loh, kamu nggak mengakui kalau Yesus itu bisa? Bukan kamu, situs sejarah mana yang bisa kita rujuk yang diakui dunia bahwa dia itu di abad pertama di mana? Ini kalau bahas Islam itu Nabi Muhammad. Kau ngadi-ngadi aja kau major. Aduh. Enggak, Isa itu kalau Ya udah, memang Nabi Isa itu Muhammad memang ada dalam tanya, dunia toh. nyata, di abad keberapa dia itu dulu ada?
Kalau nanya Nabi Isa tidak ada kelahirannya diterangkan detail karena Al-Quran ini pewahyuan dari Allah, bukan sejarah Isa. Ngarang. Berarti Isa tidak pernah dilahirkan. Yang bilang nggak pernah dilahirkan siapa? Oke, tunjukkan di mana Isa dilahirkan, silakan. Surah Maryam ayat 30. Pada saat dia sudah bayi dia bisa ngomong. Nah, apa itu? Di mana dikatakan dia dilahirkan? Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati matumtu hayya astagfirullahaladzim dan seterusnya karena saya ingin mengingat Salah. itu ayatnya apa rupanya. Iya, di mana dilahirkan? Dia Kami nyanyi memberiku jelas. kitab. Dia memberiku kitab dan aku dijadikan seorang nabi. Apa? Lahir Dia dia. dilahirkannya di mana? Lahir dia surah Maryam ayat 30 sampai 35. Di mana itu? Di mana? Di Kairo, di Mesir, di Kuwait, di mana? Di Al-Qur'an diterangkan. Astagfirullahaladzim. Kau ini merujuk mau kemana? Iya, Isa itu dilahirkan di mana? Ya di bumi lah, masa di langit. Di bumi. Di pertanyaan- bumi mana? Sebelah mana buminya? Pertanyaannya bocor major. Pocong koneng juga bumi, pocong koneng. Apa tadi pocong koneng? Bocor kau kosong kau major. Mulai masuk angin. Jangan pertanyaan kau. Ini gini, saya moderator ya. Ini kita bahas kitab suci loh di sini, bukan bahas sejarah. Iya. Kalau sejarah, major juga ini nanti. major masuk angin dia, aku rasa. Nanti kalau Dengarkan, major ya. mau bahas sejarah itu pakai data juga. Semenjak saya mau masuk dunia koma kayak Tunggu, gini. kau diam dulu kau. Ini kita bahas kitab suci dasar iman, bukan bahas sejarah. Kalau Iya. bahas sejarah, kau siap nanti laptop, baru kau bisa tunjukin data juga. Kalau mau bahas sejarah, Apa mau dipercaya suatu dalam tulisan kitab? mana lebih tinggi, sejarah atau Apa kitab fakta suci? sejarah apa mau dipercaya daripada suatu Mana kitab? yang lebih tinggi, sejarah atau kitab suci? Jawab. Mana yang lebih tinggi? Macam. Sejarah atau kitab suci? Kalau Macam. kau pakai sejarah, nggak usah kau pakai kitab suci, kau pakai sejarah aja. Macet. Lah he. Orang diskusi lintas agama dia bahas sejarah. Yang ditanya, Gila. yang ditanya, aduh masuk angin kok major. Udahlah kita bahas penyalipan aja lah tadi. Kenapa harus penyelipan? Enggak bisa dulu. Enggak apa-apa. Nanti Dito bertanya, habis ini kita tuntaskan dulu. Karena kenapa Dito ya? Saya sudah coba cari, Isa itu tidak tahu di mana dilahirkan. Kata siapa? Kau mau cari di sejarah? Ya iya. Ya ada lah sejarahnya. Anda bilang di bawah pohon kurma tidak ada pernah dilahirkan di bawah pohon kurma. Ada di Yeriko. Kau buta sejarah pun mau ngomong-ngomong Tidak sejarah. ada. Dilahirkan di bawah pohon kurma pun tidak ada. Di Yeriko itu kota kurma, dodol. Oke, di mana? Di mana situ sejarahnya di Jericho? Kau mau belajarnya sama aku, kau pun tidak tahu apa-apa. Dasar masuk angin. Oke, supaya ada hikmat, gini Major, aku bukan mau menggoyangkan imanmu. Kalau kau memang pengikut Paulus, ya udah pengikut Paulus. Aku pengikut Yesus. Ya, maka di sini, masya Allah, cair drong. Gini, Major, kau meyakini Yesusmu itu, kau katanya kan menuhankan Yesus. Berarti enggak, bentar dulu. Kita pastikan dulu, tarik skip aja ya, enggak ada jawaban ya. Ada, cuman kaunya aja yang mau belajar Iya, itu. jawabannya mana? Biar kita lanjut, kau bertanya lanjut. Ya kau pun bertanya nggak ada substansinya. Jadi bagaimana saya percaya kalau kau bilang Isa itu ada? Kalau tidak bisa dirujuk dengan data fakta sejarah, dengan data historis, bagaimana saya percaya kalau dia ada? Oke, di Biblemu ada kok ditulis Isa versi Leber. Isa di mana? Gitu. Di mana? Di kalender lah, kok kelahiran tahun 80 masa kok Astaga, dongeng itu dongeng. Di kalender mana? kalender kenaikan Isa Al-Masih. Aduh, kau pun pura-pura begonya sekarang. Berarti Isa disalib. Berarti Isa disalib. Kau bilang di mana? Enggak, ada- berarti Isa disalib enggak? Percaya enggak Isa disalib? Nggak ada yang disalib itu, Yudas. Mas, inilah pakai standar ganda kalian kalau diskusi, makanya pusing ngadapin kalian.
Coba Kalau Yesus kau merujuk pada Isa, Yesus. yang ada ditulis di dalam ini, Aduh, baluan. kolom kalender itu berarti Isa itu harus disalib. Memang Dia ini. bangkit. Nah itu kelahiran Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa mas angin? Dumpala, diam dulu. Jadi kalau ternyata di fakta kehidupan kita, Yesus itu masuk di Indonesia tahun kapan? Kau cari datamu. Kapan nama Yesus masuk di Indonesia dikenal menggantikan Isa Al-Masih? Kapan? Yesus abad ke-1. Ini pun ya dasar karet gelang. Diam kau kalau bikin rese aku panggil karet gelang kau Ini molor. teman-teman Kristen, Major sama Margaret, coba kalian itu fokus ke kitab suci kalian aja dulu. Kalian mau bawa-bawa sejarah-sejarah, baru ilmu kalian tentang sejarah nol. Kira tidak luas itu pembahasan sejarah itu. Kalau mau bahas sejarah, kau minimal siap data. Jangan hanya longor-congor kau bawa ke sini. Kenapa bawa data? Data sejarahnya ada. Bahas kitabmu saja, Major. Biblemu saja. Kitabmu apa dibahas? Orang berilmu itu tidak Bahas kitab sama. saja, bahas kitab. Nggak usah bahas sejarah, sok-sok tahu kalian ini. Bahas sejarah nggak siap data kalian. Kayak mana kalian ini? Iya. Satu karet gelang, satu pentol korek. Udah gini lah, berarti yang tadi ampun dulu, oke. Sekarang bertanya. Tengok lah. Mereka aja lah diskusinya, silakan. Apa kalian belum ini? Ya kau bilang tadi di Jericho di mana? Di jalan mana? Mampu dia Cuma mau bang. bertanya, kau pun orang diskusi itu. Ya udah bertanya lah di itu. Muter-muter nanti kita. Oke, yuk, ku puter-puterin sekarang otak kau. Ya, silakan. Ya. Pegangan ya. Siapkan pempes. Ada belum paramekmu? Kau sudah beli paramek belum? Atau bodrek? Siapkan pempes entrostop biasa. Belikan. Oh, udah biasa main cerita rupanya. Stop. Katanya apa Roger? Nggak bisa jawab. Ini karet gelang apaan sih kau diam? Itulah kuturunkan kau tadi, berisik kali kau, biarkan mereka diskusi dulu. Apa kemuncungmu kau ini? Diam dulu kau, Margaret, kasih mereka dulu dialog, jangan diganggu. Udah tadi diam. Karet gelang ini. Udah jangan kemana-mana lagi dia tuh. Ayo aku di sini. Oke, Major. Ya. Kau mengikuti Paulus atau lebih percaya Yesus? Percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, Paulus menuliskan setelah Yesus terangkat ke surga. Kau percaya nggak tulisannya? Ya percaya, itu kan kesaksian dia. 14 surat Paulus itu bagian dari kesaksian dia setelah menjadi pengikut Kristus. Silakan. Oke, kita bahas sekarang sebelum penyaliban. Yesus mengatakan kepada para muridnya tentang tanda kedatangannya. Yesus malah menjawabnya begini, waspadalah, akan ada datang penyesat menggunakan namaku. Nah, menggunakan namaku ini menggunakan nama Yesus, mengaku-ngaku sebagai Yesus. Bukan itu, Major. Jadi Ciri-ciri yang pertama kasih tahu dulu. dulu kau. Yang menyamar seperti domba. Baluap. Jangan langsung diompat ke sini, menyamar seperti domba. Tambah dulu, aku membawakan Matius 24 yang di nomor 3, para murid bertanya kepada Yesus tentang tanda-tanda kedatanganmu, ya, tanda-tanda tentang kedatangan Yesus nanti, sama tanda akhir itu. Nah, Yesus gak nyambung, Yesus jawabnya malah ngasih tahu, waspada kalian, akan ada yang datang banyak penyesat menggunakan namaku dan mengaku aku Mesias, aku Kristus. Nah, poin di sini Yesus yang asli menggambarkan akan ada Yesus yang asli, yang palsu, betul ya? Menggunakan nama Yesus. Itu kau amini, kau Major. Kau pegang, kau buka kitabmu, Major. Ya. Di situ Yesus mengatakan akan ada penyesat menggunakan namaku, pakai nama Yesus, nyamar jadi Yesus gitu ya. Kau amini itu dulu. Nah, yang kau bilang tadi pertemuan dengan Paulus itu kan ada yang ngaku Yesus. Itu satu. Karena begini, lanjutkan ayatnya di ayat ke-23 sampai 27. Ini diingatin lagi murid-murid. Sudah kukatakan kepadamu, jangan kalian percaya apabila ada yang mengatakan aku di sini, aku di sana, Mesias di sini, Mesias di sana. Kemudian diulangi lagi, dikatakan
Apalagi ada yang mengaku Mesias di padang gurun, di bilik. Jangan kalian percaya. No, 3 kali itu diperingatkan. Nah, kedatangan tandanya anak manusia akan turun kembali, akan muncul di awan itu cahaya yang melintang dari barat ke timur. Itu tanda kalau dia turun lagi. Diterangkan di kisah para rasul juga, dia terangkat, nanti turunnya juga akan sama dengan posisi dia terangkat. Digambarkan dengan 2 malaikat. Nah, yang ketemu sama Paulus itu Yesus yang asli atau bukan? Jawab. Ya, itu pertemuan secara penglihatan rohani ya, secara rohani. Apa? Ya, Penampakan. jumpa secara rohani. Apa? Penampakan maksudmu? Ya iya dong. Oke, kalau iblis nampak, dia nggak tahu itu gambarnya Yesus, cuman cahaya. Ngaku-ngaku nggak? Ya, sekarang kan udah mengaku kan mengaku. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, ingat nggak kau? Ada nggak pernah iblis dia aniaya? Ya, ingat kan? Ingat nggak kau? Ada nggak iblis pernah Ingat dia nggak kau? aniaya? Ingat nggak kau akan ada yang datang menggunakan namaku? Kau ingat nggak? Iya, iya. Tapi ini ya, secara perjumpaan secara kerohanian mereka, Paulus Di mana tulisannya begitu? dia mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ada nggak pernah iblis dia? Kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Murid-muridnya dan pengikutnya itu adalah bagian tubuh Kristus. Aduh, Itu yang dimaksud. Ngarang kau. Kalau dia, kalau pengikutnya diganggu, berarti mengganggu Kristus. Itu maksudnya. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Salah. Balok patah aja. Makanya masuk angin. Siapakah engkau, koma? Siapa engkau, koma? Kenapa kau marah? Makanya sepak jangan terbalik kalau pakai. Yang kecilnya ke belakang ya kayak gini. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kan itu suaranya kan? Terus dijawab sama Paulus. Jawab sama Paulus. Siapakah engkau? Koma. Tuhan. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sabar dulu. Yang ditanya ini kan dituduh nih. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulusnya. Siapakah engkau Tuhan? Baluan, jangan gitu kau Baluan. Tahan. Kau koma Baluan. Kenapa marah? Siapakah engkau, koma? Tuhan, baru gitu. Mana ada? Siapakah engkau Tuhan? Makanya ya belajar dulu baca tanda baca pun kurang tapi. Jadi dia bertanya, siapakah engkau? Apakah Tuhan? Siapakah engkau, koma? Tuhan. Kan di situ berhenti dulu. Iya. Tuhan. Tanda tanya. Tanda tanya. Oke, terus jawaban yang ngaku Yesus gimana? Gini. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan berarti kan bukan Tuhan, Baluap. Kalau dia memang Tuhan, dia bilang, aku Tuhanmu Yesus. Tuk. Kan kayak gitu, Baluap. Kau pun memang ya. Kalau dikatakan akulah Tuhan, katanya bagaimana dia tahu kalau itu Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau dia bilang akulah Tuhan, bagaimana dia tahu kalau itu Yesus? Pertanyaan dia kan masuk angin kau. Pertanyaan dia apa? Tuhan. Jadi kalau Yesus berkata akulah Tuhan, dari mana dia kalau itu Yesus? Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Tuhanmu. Mungkin bener kalau kayak gitu. Ya kau seleramu. Baluap. Itu siapkan pepes, ambulan siapkan. Apakah di situ yang ngomong itu manusia, gambar Yesus atau cuman cahaya saja? Kan cahaya, dari cahaya itu terdengarlah suara. Cahaya, berarti nggak tahu itu Yesus atau bukan. Kenapa engkau menganiaya aku, Paulus, katanya. Siapakah engkau, koma? Tuhan. Baluap. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Iya, akulah Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan berarti bukan Yesus. Iya, makanya bukan Yesus yang datang. Baluap. Sabar dulu. Kan itu cahaya tuh yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, iblis itu bisa jadi cahaya nggak?
Tapi nggak bisa, semua bisa sama dia. Tapi iblis kan diberikan Gimana kau bisa membedakan itu iblis atau Yesus beneran? Oke. Coba pastikan dulu. Dari mana kau bisa memastikan kalau yang datang itu bukan Yesus? Kalau itu cahaya adalah iblis. Dari mana? Oke, Yesus mengatakan tadi di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5 akan datang banyak penyesat yang akan menggunakan namaku. Karena dia bukan aku kan gitu, dia akan mengaku akulah Mesias. Aku Kristus kan gitu kan. Kemudian dia mengatakan tentang tandanya dia akan turun lagi. Itu cahayanya itu akan melintang dari barat ke timur. Nah, yang dilihat sama Paulus cahayanya di mana? Cahaya mana? Mengelilingi atau celurut kayak santet gitu. Dia kan melihat cahaya sama kayak dia sampai buta. Iya, masalah. Bagaimana dia mau tahu dari arah dari mana? Orang gitu lihat cahaya dia matanya buta. Oke, kau baca yang betul. Cahaya mengelilingi, bukan cahaya melintang. Itu tandanya, Major. Kalaupun itu beneran Yesus yang datang ke Paulus, itu sudah kiamat pastinya waktu itu. Baluap. Oke, coba pastikan dulu. Dari mana kau bisa memastikan kalau yang datang dengan yang kepada Paulus itu adalah iblis? Dari mana? Iblis pun bisa menjadi cahaya. Iya, dari mana kau bisa memastikan kalau itu iblis? Ada nggak iblis mengatakan akulah iblis? Di mana? Tunjukkan. Yesus sendiri yang mengatakan akan ada penyesat menggunakan Iya, di mana namaku. datanya? Di mana iblis datang berbentuk cahaya mengaku akulah iblis itu katanya di mana? Masuk angin kau tak apa-apa aja ngomongin. Masuk angin. Tapi kembali lagi begini, Major. Ya, Dalam itu pertanyaan imanmu. berikutnya. Ya, itu imanmu. Tapi kembali lagi, sebelum Yesus itu ditangkap, ya, Yesus kan berdoa itu di 4 gospel itu dia berdoa kepada Bapa tentang minta diselamatkan. Ya Bapa di surga, Bapakku, ya Bapakku, ya jadilah kehendakmu, lalukanlah cawan ini daripadaku atas kehendakmu. Kan gitu. Cawan itu kan maut, kematian. Nah, Yesus ini kan kalau tidak disalib dia tidak akan mati, Major. Kan gitu. Jadi menurut Major, doanya Yesus itu dikabulkan atau tidak? Kan bisa dikatakan kehendak mulang jari. Sekiranya cawan ini dapat berlalu, tapi janganlah kehendakmu, kehendak mulang jadi Bapak. Jadi kehendak apa yang jadi? Ya, apa Yesus kan kehendak Bapa? tidak Apakah mau Yesus menyalibkan kan dia? tidak mau dia mati dalam Apakah kehendak Bapaknya itu menginginkan anaknya mati di kayu salib dengan terkutuk? ya, karena itu bagian dari nubuatan. Memang masuk angin ini. Kau bilang kau cinta Yesus, tapi kau pun rupanya ikut-ikut Paulus. Coba dulu. Karena itu dia berdoa. Seorang dikatakan terkutuk, apa ciri-ciri seorang terkutuk? Menerima suap. Adakah Yesus menerima suap? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Dia kan tidak menerima suap. Yang Jadi menerima suap kenapa kau mengaminkan Yesus terkutuk? kan kau yang mengaminkan Yesus terkutuk. Makanya kalau kau itu ini kurangi makan jengkol itu. Ya, jadi menurut Kau mengatakan Yesus terkutuk. Apa masalahnya Yesus kau katakan terkutuk? Di mana bentuk kesalahannya? Maka terkutuk. ini malah diputar sama dia. Bukan Gini, diputar, kau tuh mengada-ada. Orang yang terkutuk itu harus seperti apa? Ciri-ciri orang terkutuk itu seperti apa? Oke, Apa kelakuannya? ya, kau dengarkan. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menjadi kutuk hukum Taurat sebab dosa kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Yesus disalib nggak? Dengarkan, ya. Ini si Dito ini nggak pintar-pintar dari. Saya kasih dulu kau analogi ya. Nah, Ada saudara saya punya utang, ya. Udah lama utang nggak dibayar-bayar. Sampai datanglah debt collector untuk melakukan penyitaan di rumahnya. maksudmu Yesus punya Ya, utang? dengarkan dulu, ya. Adik saya ini tidak mampu lagi untuk membayar utangnya, ya. Datanglah debt collector, mau disita hartanya, diambil barangnya. Tapi karena saya lihat saya punya uang, ini kenapa? Ini nggak bayar utang gini-gini. Ya udah, saya bayar utangnya.
Jadi menurut masih. kau Jadi nggak jadi dilakukan penyitaan nggak jadi, oke. terhadap hartanya. Sekarang yang itu debt collector mengatakan terkutuklah orang yang punya utang. Sekarang yang terkutuk siapa? nggak ada tertulis begitu orang punya utang dikutuk. Yang menerima suap itu yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25. Ya, iya, orang yang terkutuk itu yang punya utang. Punya suap, kuculuk. Kau baca lah. Itu jadi terkutuk itu yang punya utang. Sekalipun saya sudah melulaskan utangnya dia, saya mengorbankan harta saya. Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima suap itu terkutuk. Siapa yang menerima suap menurutmu? Yesus apa Yudas? Di mana Yesus menerima suap? Ulangan 27 nomor 25 itu orang yang menerima suap itu yang terkutuk. Iya, di mana Yesus pernah menerima suap? Yang menerima suap Yudas. Apa hubungannya ke Yudas lagi? Makanya sempatmu jangan kau kata kecil kayak gini. Kau bisa, nggak bisa nyaman kau diskusi. Atau yang Jangan kekecilan itu. Baluap. Kau meyakini apa Kau tidak? suap sekarang si Yudas. Sekarang Yesus di mana pernah mengaku diri melakukan suap? Gini, kau dengarkan baik-baik ya, brother. Kau meyakini Yesus yang disalib. Kan gitu, orang yang mati di kayu salib itu dikatakan terkutuk. Kau mengamini nggak Yesus itu mati di kayu salib dengan terkutuk? Saya tidak mengamini dia terkutuk, tapi dosa yang terkutuk. Kau baca Bibelmu, kau belajar sama aku. Dosa yang ditanggung adalah kutuk, sama seperti analogiku tadi. Aku sudah melulaskan utang saudaraku, makanya tidak jadi disita hartanya. Sekarang terkutuklah orang yang punya utangnya. Sekarang terkutuk. Aduh nyocos. Biasa kali lah mulut Mengorbankan harta saya. Yang dengar terkutuk dulu. siapa? Dengar dulu. Kita baca yang ditulis oleh Paulus 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Ada nggak tertulis di situ terkutuklah Yesus? Tidak ada kata. Jangan ikuti Paulus, baru apa? Terkutuklah orang, terkutuklah orang. Makanya belajar kau dito. 1 Korintus pasal 12 nomor 3 baluap. Kok Terkutuklah orang, bukan dikatakan terkutuklah Yesus, tidak ada dikatakan di situ. 1 Korintus pasal 12 nomor 3, bro. Nah, tunjukkan di mana dikatakan terkutuk Yesus, di mana tunjukkan. Nih, aku udah screenshot tadi. Untung aja. Memang ku sediain buat major seorang. Bar. Belum ku screenshot ternyata. Ini. Nih, mau baca baik-baik itu. Terkutuklah siapa itu? Dapat Mana dikatakan terkutuklah Yesus, di mana? Di mana? itu terkutuklah Yesus tuh. Di mana terkutuk Yesus? Maka ini di layar besar. Kau pun Nggak ada di situ dikatakan terkutuk Yesus, di mana? gimana tahu Yang mana nggak ada di situ? Cordoba Gempala ini di layar gede. Aduh. Dengarkan ya, aku bacakan. Karena itu aku mau meyakinkan kakak bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Yang mana dari tamu? Itu. Kenapa kau rupanya sudah melihat terkutuklah Yesus rupanya? Dumpala. Di mana terkutuk Yesus? Di mana nih? Di mana? Di mana kau Bingung. Di mana tertulis itu? Kan ada kan tulisannya kan? Di mana ya ada kau tulis sendiri Kau ya. baca Kejadian sampai Wahyu baluap. Kau pun. Ya kau tulis sendiri ada longor. Siapa juga yang Udah, gantian Kang Dito. Jangan mengganggu diskusi dulu Pak Don King, nunggu Bang Sumanda ya. Ini masih pemanasan komal. Ini saya yang selalu kau bawakan terus. Nah, itu ada tulisan Panggil Jumamu biar berhadapan Gus Mas Juma. terkutuklah Yesus, betul ada tulisannya ya. Dia mana di ayat mana di kitab mana? Ini di layar gede kuculuk. Di kitab mana tulisan itu? Di mana kitab mana? 1 Korintus 12 Jangan cari sendiri, suruh cari sendiri Kang Dito, cari sendiri. lah. Bilangnya dari tadi nggak denger. Kau kan cerita di kerjamu. Loh, gimana ini?
terkutuklah orang yang tergantung diri yang salib. Itu Galatia 3 nomor 13 Baluap. Ini loh yang di layar ini loh. Iya. Coba buka Apa? dulu, buka dulu perikopnya apa di situ. Kok malah Buka perikopnya. Perikop sama kayak Juma kau balik-balikin ayat untuk menyesatkan orang. lah ini Juma kok gitu juga dibalik-balikin ayatnya. Ya, ini kakung genjer kata Baluap. Baluap ada. Woi, macam diskusi apa kalian nggak masuk akal apa itu? Makanya simak aja Pak Padangking, jangan kejang-kejang dulu, sabar dulu. Ini rival abadi misalnya ini. Oh iya. Rival abadi ini kita. Saya dibilang bau kentut kebanyakan makan petik, sementara dia masuk angin terus. Gitu. Oke. Nah, sabar dulu ya Pak Oke ya. lah ya, lanjutlah rival-rivalitan itu ya. Ya, di sini aja dulu Pak, enggak apa-apa, enggak usah kemana-mana. Oke, Enggak lah. Mana si Juma? Kok nggak muncul dia? sabar dulu. Masuk angin lagi dikorokin. Masuk angin dia. Nanti gua Si ajar Juma juga. dia aku bilang si Juma itu, Juma kau tuh kaki tangan iblis bilang langsung terkejut dia. Sok dia. Udah kejang, sabar dulu. Di mute dulu Pak. Sabar, ya. Langsung terdiam si Juma. Tenang. Belanda masih jauh Pak. Ya. Oke Major, Baluap. Gimana? Iya, kalau kau memang bawakan kitab yang benar, coba tunjukkan. Siapa perikopnya apa itu? Kau jangan kau ambil dari tulisan orang. Sudah ditampilinnya masih dituduh ngambil tulisan orang. Ini tulisan timmu, ini tulisan bosmu, bos Paulusmu. Ngadi-ngadi aja Bacakan dulu perikopnya di mana? Buka dulu belnya. Nggak mau. Ini kan datamu, kalau kau bisa bertanggung jawab dengan datamu itu loh. Nggak mau. Memang di sini tertulis terkutuklah Yesus. Gimana itu? Ya berarti kau anggap kau framing. Bodoh amat. Berikutnya Memang- orang-orang yang terkutuk. Anggap kau framing. Jadi dibuang aja ini. Ini nggak bener ini. Iya, di mana? Tunjukkan dulu perikopnya apa di atas. Ketutupan itu sama itu oten anak pagan. Nah, itu udah berapa kau buka itu? Carilah sendiri Major, makanya kau jangan malas-malas baca Bible. Gimana? Kamu buka dulu perikopnya di mana? Biar kita ini, kau bakal ambil dari Aduh, kita kecamatan di bawah Fandi. Terkutuklah Yesus. Coba saya mau lihat juga di tempatku ya, di bibelku mungkin ini jangan sampai beda dia, enggak terkutuk Yesus. Coba aku tengok ya. Iya. Sabar dulu aku tengok. Jangan sampai beda, tidak terkutuk Yesus di sini. Coba aku lihat. Karena itu aku mau meyakinkan. Longor, bukan Bible itu Longor. Oh sama Kang Dito, terkutuklah Yesus. Alamak jangan mati kita. Baluap. Sama. Coba dompala. Dempel Cordoba. Makanya baca perikopnya, itu perkataan siapa? Nggak ada perikop, nggak ada. Original test nggak ada perikop, diam kau. Ya kalau orang gila ngomong ya wajar lah orang gila yang ngomong. Udah dikatakan di mana? Paulus ini tulisan Paulus. Kau cari dulu perjanjian baru. Paulus punya ini. Buka perikopnya. Nih, ku kasih tahu satu lagi nih, biar Buka kejang-kejang. Bible-nya itu kalau kau mau belajar pintar, buka Bible-nya langsung. Jangan kau framing. Nih, Pandi, coba kita baca bareng-bareng, Pandi. Oke, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu keoonan. Major. Baluap Ya orang bodoh. baca dari mana? Mulai dari perikop pertama baca dulu biar kita tahu apa maknanya. Enggak, aku nggak cari makna. Seangin. Marah dia marah. Kamu aja tuh nggak bisa bertanggung jawab. Beda aja. Ini tentang penyalipan di luar. Data aku tuh nggak bisa bertanggung jawabkan. Gimana kalau nggak benar?
Ya ada, tinggal kau tuntut aja nanti ku kasih tahu di pengadilan. Nah ini beneran Major, aku tuh orang yang nggak pernah bohong. Ini ada di tulisan Paulus semua. Iya, baca perikopnya apa gitu. Nggak mau. Parisi pun ya dikatakan dia gila. Orang Parisi mengatakan. Aku mau baca ini aja. Dan Nah, ketakut dia. Takut datanya mau dibantahkan. Tuhan, itu loh. Pandi mau bukain Pandi di Bible-nya Pandi. Ini aku mau bukain lagi nih, tetapi jika ini lain lagi nih Kang Dito. Aku tadi baca-baca, ternyata Paulus ini suka bohong. Jangan lari kau baluan, jangan lari. Yang tadi. Aku baca-baca, ternyata si Paulus Lari ini, kau jangan lari yang tadi. Paul Bota ini suka bohong. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, kata Paulus, bohong kali. Suka kali dusta-dusta orang ini. Nah ini udah kutunjukin dusta-dustanya. Ada lagi yang dia mengakui cerdik itu sama licik sama nipu itu. Ada itu. Makanya baca konteksnya di atas. Baca. Berpintar jangan Enggak mau. Enggak ada konteks di original teks. Ya Nggak mau. wajar kok selama ini. 2 Korintus 12 nomor 16 Pandi. Oke. Aduh, sudah selesai ini Majorin. Habis ini dia mencet-mencet minum. Nggak ada data aja nggak bisa menjawabkan. Ya, itu perkataan siapa? Paulus. Di mana berkata seperti itu? Ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Kamu katakan itu tambahan. Kamu katakan dalam baca itu kamu katakan. dalam coba Major yang baca. Kamu katakan Baca. Mana? 2 Korintus berapa? ini kau baca, tengok di layar. Kau pun pakai kacamata. Di layar aja. Enggak, data klien sama kayak Juma. Ayatnya Udah lah, balik saya ini kenipu klien. Kau baca aja lah. Kualitas klien. Ketahuan kualitas klien. Kurang baca Bibel kau kayak gini lah jadinya, makan plastik terus kau. Masa kita orang diputar-putar supaya cocok-cocokin dengan seleranya Kau dia? bacalah. Janganlah kamu. Ya sudahlah. Bunuhlah dia. Aduh, balua. Di mana Lain kali jangan nampilin kuping yang dibuat profile. Ya. Nampilin otak. Dengar kamu. Kau tampilkan otak. Aduh, kuping pun banyak rambutnya di fotonya itu. Aduh. Udahlah, ini di Paulus tulisannya, Major. Di mana dia berkata seperti itu? Yang mana ini? Mau yang ini atau mau yang terkutuk tadi? Terserah mau baca dulu, Pak. Data mau jelaskan dulu. Perikopnya apa? Terkutuk lagi. Ini aku cuma ngambil gambarnya, nggak mau lagi aku. Gambar apa? Makanya belajar itu jangan kayak gitu. Makanya kau masuk angin. Sempakmu jangan kekecilan baluap. CCS kau pakai kayak gini jadinya. Harusnya sempakmu XXL tapi kau pakai S ya. Kayaknya gelisah kau pakainya. Ya, baluap mentang-mentang punya soundcard. Jadi lucu memang gak ada klien diskusi. Nggak ada yang berbobot betul. Cuma banyak yang training aja, gak ada yang bisa bertanggung jawab. Datanya pun gak bisa dipertanggungjawabkan. Kita dengar dulu. Tadi yang Yesus terkutuklah Yesus. 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Udah pasang profil kuping, gak denger lagi, udahlah periksa ke THT kau. Dipikirnya kita nipu-nipu, nggak ada orang Islam itu bawa data, bre. Terdiam kau. Masa sih Ya udah begitu? kau bacakan. Kau baca lah. Sejak kapan kau kenal? Apa kau was di situ? Hah? Kenapa mau kuas? Yang terkutuk tadi kan Yesus di situ. Sini, gua bacakan kau ya. Duduk manis.
Ya, perikopnya di ujian kehadiran Roh Kudus. Dengarkan, dengarkan. Kalau udah kurang sehat ya diem manis. Kalau nggak berobat itu loh. Nomor Jangan 3. rasa kali. Kau baca nomor berapa? Dengarkan. Ya. Hmm. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya yang dibaca kamu nomor berapa? mengetahui. Dibaca yang lain. Dengarkan dulu, ya. Kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Ini perkataan Lord dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Terus? Pakai akalnya, bukan aduh. Jadi yang terkutuk. Ulangi. Karena itu, dengarkan. Karena itu, aku mau meyakinkan, dengarkan. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Teos. Ya, tidak ada yang bisa berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sampai gitu kok. Lecinya bukan itu. Jadi siapa yang terkutuk itu? Major. Ini perkataan orang. Orang yang nulis orang apa Paulus? Kau pun masih bela pula. Dengarkan, baca. Makanya kau udah ngadapin aku sampai picik gitu sebelah matanya. Dengarkan dulu. 1 Korintus 12. Aku baca mulai dari satu ya. Biar paham itu. Dengarkan. Open camp dulu. Dengarkan. Aku lagi telanjang aku. Jangan kau usah dulu. Jangan ganggu dulu. Aku lagi bahagia aku. Emang kau begitu memangnya? Dengarkan. Ujian. Dengarkan dulu itu. Dengarkan. Biar ini. Korintus 1 Korintus ayat 12 ya. Ujian, ini perikopnya, ujian kehadiran Roh Kudus ya. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Ya. Dia keduanya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ini orang-orang sesat yang belum mengenal Tuhan ini. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Makan Kang gitu. Enggak usah biarin aja dia ngomong sendiri biar ya. Enggak ada. Dia lagi ngomong kan. Baluap. Baluap. Dia lagi ngomong itu dia tidak sadar. Jadi nanti kita mutasi dia Kang Dito. Dia kan kerjanya ini di perusahaan. Nanti kita mutasi ke neraka saja dia. Baluap. Makanya aku pakai baju biar dia nampak mukamu. Nah, di situ perikopnya itu ini pula. Orang yang tidak mengenal Allah lah yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Pahami. Itu sudah baca datanya. Oke, lanjut data yang tadi mana lagi? Satu pertanyaan lagi ya, saya bertanya ya. Jadi yang pertanyaan penyalipan Yesus di luar orang Yahudi bodoh nggak? Hah? Ya. Di mana lagi datamu? Bukan di mana? Datamu di mana itu? Untuk orang bukan Yahudi, bukan dari golongan Yahudi, suatu itu adalah suatu kebodohan. Di mana datamu? Kau pun sudah baca tadi? Di mana? Enggak ada di situ, belum ada sampai ke situ tadi. Di situ. Kau tengok.
Oke, kasih baca. Di mana? Itu 1 Korintus berapa itu? mau baca lah dulu. Iya, kita merujuk para kitab yang benar, bukan hasil ini. Apa? Mana? Di Korintus di mana? Itu kok baca saja. Tadi udah dibocorin. Jangan kau pakai L tambahan kayak gini. Aku nggak mau kalau diskusi pakai L tambahan. Mana? Dasar baluap. Bisa aja caranya licik. Tadi yang pertama tadi yang kau baca benar atau ada tambahan? Ya kau nambahin, kau bilang Yesus terkutuk. Padahal orang-orang yang tidak mengenal Allah yang menyebut Yesus Baluap. terkutuk. Tulisannya ada terkutuklah Yesus enggak? Yang mengatakan siapa? Orang yang tidak mengenal Allah. Yang kutanya ada tulisannya terkutuklah Yesus enggak? Bacakan kau ayat 2-nya kembali. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Kena report lu Rumu kalau sirkular argumentum ini. Macet dia. Masa dituduhnya saya nambah-nambahin. Padahal udah dibaca tadinya. Jadi blur, konteksnya blur. Tadi kan dia mengatakan, enggak, Yesus nggak dikutuk, Yesus nggak dikutuk. Tapi begitu dibaca, oh ya ternyata ada tulisannya terkutuklah Yesus, kan gitu kan. Kok kau turunin, siapa yang nurunin kamu, pelanggaran kau. Pelanggaran kau bro. Lain kali kau pakai baju. Kau tadi bilang nggak pakai baju, pelanggaran itu. Mana tadi si dong? Alasan apa? Kau coba tengok akunmu kena pelanggaran itu. Pelanggaran pornografi, nggak pakai baju. Tadi siapa namanya yang naik itu? Melvin. Silakan naik terus. Pasien selanjutnya. Pelanggaran kau. Tadi katanya ya, dikiranya kita pakai data lain, bukan mebel. Udah dikasih tunjuk 1 Korintus 12 nomor 3. Yang dibacanya entahlah nomor mana yang dibaca. Udah sirkular argumentum, itu udah nanti bikin rungkat. Memang pandai dia kasih kayak gitu ya. Bang Zuma di puncak teman-teman, di gunung. Kalau malam minggu itu Bang Zuma di gunung, mendaki beliau. Ya, tapi nyimak beliau biasanya. Iya, biasanya nyimak-nyimak. Oh, ada Dinda Dito sama Fandi. Bikin major pikiran. Pasien selanjutnya, silakan. Kami ini pastikan ya. Dia marah-marah sama Kang Dito ya. Barusan ku tengok Major marah-marah. Enggak, karena terakhir kan udah ku bilangnya dia kan. Jadi kau sama dengan iblis? Iya katanya. Terus satu lagi, dia itu nggak nganggap Yesus sebagai Tuhan. Dia itu nganggap Yesus itu ciptaan. Dia hanya nganggap Yesus itu ciptaan. Nah ini akhirnya diserang sama tritung-tritung yang lain, tritung garis keras yang dilawan sama dia. Tapi dia jago, dia nggak mundur, dia bagus. Jadi untuk mendefense ya, untuk bertahan dengan pengetahuan dia bahwa Yesus itu ciptaan, Kristen dibantainya semua sama dia. Nah ini ada permintaan dia ini. Mana? Jadiin dia oneness aja ini malam ini.
Enggak, dia meyakini Yesus itu ciptaan. Kok gitu caranya itu, aduh, ya ampun. Apa? Kau pelanggaran kau, nanti hilang akunmu. Ada pelanggaran, kalau pelanggaran aku udah pernah ada. Muncul di tempatku, muncul tempatnya Fandi muncul tadi, bener ya Fandi ya? Makanya handphonenya jangan merek cangkong kayak gitu, di tempatku kok gak ada. Kau undanglah dulu lawan-lawanmu itu yang anggap Yesus Tuhan bukan ciptaan itu. Ayo coba, kau undang dulu. Kau undang dulu. Siapa musuhmu kemarin siapa? Siapa namanya? Randy Christian. Hancur dibuatnya sama Major. Ya udah jadi oneness kau, Major. Jadi oneness saja kau. Nggak ada itu, nggak ada apa itu. Ikut Billy. Ini iya benar dijadiin oneness ini. Oke. Kau mengetahui tidak kalau Mesias itu adalah Elohim? Tidak ada pernah Yesus mengatakan bahwa dia Elohim. Tapi di dalam dia ada. Coba kau baca dulu di Roma 9 nomor 5. Manusia yang ciptaan itu adalah Elohim. Bingung kau? Ya iya kan firmannya hidup. Kemanusiaannya itu karena firman menjadi manusia. Firmannya yang jadi Elohim. Kau baca Bukan dulu Baluap. secara kedagingan dia. Biasa kan begini Baluap. Kau baca dulu baru kau terangkan. Jangan kau nyongor dulu baru kau minta data. Salah itu. Kau kasih dulu, lihat dulu datanya, kau baca, baru kau jelasin Baluap. Kau baca dulu. Baca. Mana. Roma 9 nomor 5. Kau lah yang baca. Kau kan udah pegang Bible tuh. Roma 9 ayat 5. Ya. Oke, kita baca mulai dari atas ya. Kesedihan berkelanjutan Paulus, ya. Mulai ayat 1 kita baca. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, berarti Paulus mengaku bahwa itu dinaungi oleh Roh Kudus, ya. Yang keduanya, bahwa aku sangat bersukacita dan selalu bersedia hati. Yang ketiganya, bahkan aku mau terkutuk, ya, dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Dan keempatnya, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dari dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Dia kelimanya, mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Apa itu? Yang ia adalah Elohim itu siapa? Ya, ini siapa? Ya, ini kan merujuk pada sang ilahi itu sendiri. Jadi dikatakan menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias itu Gini, memahami ayat seperti ini, dengar itu. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Ini kan Yesus diturunkan nih, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Kan Mesias diturunkan sebagai menurunkan Mesias sebagai manusia, konteksnya di sini dulu, sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah, ya, ini menurunkan itu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, yang menjadi manusia itu siapa? Mesias. Mesias itu orang yang diurapi, yang menjadi manusia. Ya, dia kan menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Oke, kau baca dulu. Filipi pasal 2 nomor 678. Filipi lagi. Filipi berapa tadi? Filipi 2 nomor 678. Kalau mau cepat Kang Dito, di Yohanes 1:1 aja cepat itu. Muter nanti dia kayak gitiran, nggak bisa begitu. Filipi 2 berapa? 678.
Dengarkan, aku baca. Ini perikopnya sih. Contoh kerendahan hati Kristus. Mulai dari 5-nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia ke-6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa mau ambil sini? Baru 6, 7, 8-nya belum kau baca baru. Oke, dan 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia 8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahwa sampai mati di kayu salib. Apa di sini? Jadi yang jadi manusia firman atau Allah? Ya firman dong. Kau baca yang benar, kau baca yang benar. Ada nggak firman di situ tulis? Ya iya, sekarang firman itu Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Mas angin kau baca pun apa yang kau pikir? Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dan adalah Allah. Kalau dikatakan bersama-sama berarti ada dua di sana. Oke, giliran saya kalau Kan begitu. ada dua, ada dua, Coba ada baca, dua woi. malaikat di sana. Coba kau baca dulu ini. Pada mulanya adalah Yesus, betul? Di mana situ Yesus? Di mana situ? Ini firman bukan Yesus. Sempakmu kekecilan. Nah itu bahasa. Saya tanya lagi. Pada mulanya adalah Yesus, betul ini Yesus? Dengar dulu, dengar dulu. Firman Ini ini konteks siapa? yang menjelaskan bahwa pada dasarnya firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Baru Oke. di 14-nya, ya Yohanes Tunggu 1:14 dulu, ya. firman ini kan itu telah Yesus. menjadi manusia. Kalau Iya. kau bacakan di sini kan Yesus belum jadi firman, belum jadi Tunggu manusia. dulu, firman. Habis itu firman itu Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa, kan gitu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, betul? Dengarkan, di sini kan ada dua di sini. Jangan kau bantah, jangan kau bantah. Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, Nah, ini kan Yesus. dengar dulu. Oh, iya. Kemajuan bibirnya daripada otaknya, makanya bingung ada benar. Di sini kan ada firman, ada Allah. Nah, ya, yang keluar dari adalah firman, yaitu logosnya, akal pikiran Allah Bapa. Yang 14-nya ya, bahwa firman akal pikiran Bapa itu telah menjadi manusia. Bukan Allah Bapanya menjadi manusia. Contohnya gini, dengarkan, saya kasih analogi. Tapi ini coba baca, Yesus adalah Bapa. Kan ini di sini dibilang. Dengarkan. Yesus adalah Bapa. Dengarkan. Sekarang saya di sini. Saya mempunyai akal, saya mempunyai pikiran, saya bisa berkata-kata. Sekarang saya dengan akal saya membuat akun saya nih, akun general. Nah sekarang saya berkata-kata di sini. Siapa yang berkata-kata di sini? Siapa nih yang berkata-kata di akun ini? Berarti Yesus ini belum ada pada saat firman ada, betul? Macet. Di sini baru masuk Macet. angin. Macet. Masuk angin. kan menyatakan bahwa Al-Firman itu masih bersama ya. Firman adalah Allah Bapa itu. Ya, Yesus kan Maka adalah dikatakan ada Bapa. Tritunggal, ada Allah Bapa, ada firman-Nya, ada Ya, rohnya. Yesus kan adalah Bapa, Yohanes 10:30. Di mana dikatakan Yesus adalah Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Coba kau baca, aku dan Bapa adalah satu. Buka katamu. Oke, Yohanes 10:30. Ini kan Ya satu, Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, apa masalahnya? Nah, masalah ini kan Yesus bilang dia adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus itu Bapa, betul? Satu secara keilahian. Iya, berarti Allah di dalam Bapa kan Yohanes 1 baca Yohanes 4 ayat 24, baca dulu. berarti Dengar. berarti Baca di dalam, dulu, Yohanes 4 di dalam tunggu dulu, di dalam Yohanes 1:1 Bukan gitu belajar, Yesus dengarkan, adalah Bapa. dengarkan. Yesus adalah Bapa. Ini kan firman Dengarkan, ini dengarkan, Yesus. dengarkan. Berarti Yesus adalah Bapa. Jadi sebentar Major, di dalam Yohanes 1:14 Bapa itu telah menjadi manusia, Major. Bapa. Hah? Filipi 2 tadi dia bohong itu. Filipi Iya kan, 2 Bapak. ayat 68. Bapa yang jadi manusia, Bapa itu telah menjadi manusia, kan gitu. Major. Macet ya. Oh, belum. Dengarkan. Macet kau. Dengarkan. Yohanes 4 ayat 24. Ya dengarkan. Allah itu roh.
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah Bapa itu roh, ya. Ya Jadi kan ada di dalam Yesus. Kan ada di dalam Yesus. Firman itu adalah Satu Allah. dengan Bapa. Tunggu dulu, di dalam Yesus kan rohnya Tuhan itu rohnya Bapa, betul? Nah, betul kan? Roh Bapa itu ada di dalam Yesus, Major. Makanya karena di dalam Yohanes 1 nomor 1 dikatakan Yesus bersama-sama dengan Bapa, Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Berarti di dalam Yohanes 1:14 Bapa yang dari tadi Yesus satu dengan Bapa ini, berarti di sini Bapa itu telah menjadi manusia, Major. Gimana Bapak menjadi manusia? Berarti kau yang menjadi manusia. harusnya kau Oneness. Dengarkan. Sebentar kau Oneness, sebentar kau berdua. Nah, ini musuhmu. Siapa lagi? Makanya kau tuh flip hidupmu. Kang Dito lagi. Dengarkan, ya. Saya itu punya akal pikiran. Saya ada di sini, ya. Dengan akal pikiran saya bisa membuatkan akun ini. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan klien berbicara, ya, dengan akun ini. Makanya saya buat akun general ini. Sekarang di saat berkata-kata di sini, yang berkata-kata di akun ini, menurut Anda siapa? Kau satu tidak dengan jasadmu? Satu tidak? Jawab dulu yang Jawab. berkata-kata di akun ini Kau siapa? dengan kata-katamu satu tidak? Nggak bisa. Dia menggiring nggak bisa dia. Kau dengan kata-katamu satu tidak? Jawab. Ya iya. Nah, makanya Yesus kata-kata saya itu bermasalah dengan saya. Makanya Yesus dengan Bapa itu satu. Harusnya kau ini jadi oneness, Major. Satu dalam artian bukan seperti kata kalau kau katakan Allah Bapa itu jadi datang sebagai Yesus, bukan. Makanya kau sebentar kau jadi oneness, pemikiranmu sebentar lagi jadi baluap. Masuk angin kau. Menceret kau ya. Menceret. Iya. Apa aja narasimu? Oke, coba kita uji. Ini sekarang Yang lahir perkataan itu akun. Apakah Oke. sekarang saya akun? Bukan, tapi saya bisa berkata-kata lewat akun ini. Oke, kata Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud, betul? Lanjut. Nah, lahir Tuhan. Terus yang mati di kayu salib menebus dosa manusia siapa? Manusia, Kok manusia pula yang lahir siapa? anak laki-laki. Nah, Tuhan kan yang lahir kata malaikat, betul? Iya, anak laki-laki yang gelarnya Kok Tuhan. anak? Malaikat bilang yang lahir itu Tuhan. Berarti yang mati itu Tuhan itu gelar. ini Tuhan jadi itu oneness. gelar kemuliaan bagi yang kita puja, yang kita sembah, yang kita tunduk padanya, yang kita anggap maha kuasa. Terus Tuhan. Lanjut, apa lagi pertanyaan? nah, ini yang terakhir. Ada datanya lanjut. nih. Oh, Di berarti dalam habis ini kita satu bertanya. Di dalam 1 Korintus, izin dulu Kang Dito ya, satu dulu ya Kang Dito ya, aku tunjukin si Major. Biar kau tahu yang mati itu bukan manusia, tapi Tuhan yang mati, Major. Buka celana, buka datamu. Nah ini baca, kau baca. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, aduh sorry. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian manusia. Manusia. Apa Manusia. bacanya ini? Manusia. Kematian apa ini? Tuhan manusia. Berarti yang mati Tuhan bukan manusia, Major. Kenapa rupanya Allah itu tidak bisa mati. Makanya akulah Tuhan Allahmu. Tadi katakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain kecuali aku. Itu dalam 10 Taurat. Yang pertama itu akulah Tuhan Allah. Jadi dikatakan akulah Tuhan. Jangan ada Tuhan lain kecuali Tuhan. Masuk angin dah. Baluap. Itulah Tuhan Allah. Berarti kata Tuhan itu merujuk pada gelar kemuliaan, pada sesuatu yang dianggap dimuliakan, disembah, yang dianggap maha kuasa. Nih, kau baca. Tuh. Nggak bisa, Pandi. Kenapa ya?
Nah, tuh. Coba aku baca. Iya, berarti Bapak berdiam di dalam Yesus. Di mana? Buka. Sebab dalam dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam Yesus ini Bapa. Begitu berarti yang mati di kayu salib Bapa. Bukan hanya di Mana datanya? Buka dulu sini. Jangan merepek dulu. bukan hanya di dalamnya, ini tertulis. Di mana? Ini tertulis jasmania itu daging. Iya, di mana datamu, di mana itu berkebuka di sini? Cari sendiri, cari sendiri. Ini baca, cari sendiri. Makanya dalam kurangi ke jengkol, air, rupuk dikurangi. Makanya banyak-banyak kau baca Bible, jangan mainan tidak jelas. Ayo, ini dagingnya yang Allah, gimana coba? Mana biar aku buka di sini. Aku lebih percaya aku buka kitabku sendiri, berkebacakan. Ah, dari tadi pun kita ini tidak ada bohong-bohongnya. Lihat suka ini kalian mempraktekkan berbohong dalam tiga hal. Itu si A. Di mana? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kebapaan. Jadi dagingnya itu Bapa. Di mana katanya berkebuka? Kolose 2:9. Kolose 2:9. Oke, kita ganti tema Kang Dito ya. Major resmi jadi Oneness ya hari ini, malam Iya, ini. betul. Udah, nanti panggil Malikil buat dibaptis. Dibaptis. Api, biar Iya, kosong. Jangan diciprat. Tuh, itu yang bikin kau kena pelanggaran, Major. Ada musik-musik. Nih. Saking banyaknya Papamu mau jadi banyak. Oneness. Jangan kau jadi papamu, jangan kau ganggu papamu mau jadi Oneness. Malu apa? Aku bacakan kau. Jangan berfirman dalam hati kau. Dengarkan, aku bacakan. Kolose 2 ayat 8 sampai 9 ya. Filsafat sia-sia ya, mulai 8 aku bacakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Apa di sini? Masa kau nggak paham? Oke, baca dulu dari Matius 11 ayat 17. Apalagi lompat-lompat. Ini dulu, pahami dulu. Jadi dagingnya Yesus bukan? Dagingnya Yesus itu Bapa bukan? Ya iya, di dalam Kristus Allah Bapa berkenan. Makanya baca Matius 3:17. Kau ngerti daging nggak? Berapa sekilo sekarang? Sekarang dengarkan. Di Yohanes 14 ayat 10 katakan, aku di dalam Bapa. Baca tuh ya. Berapa sekilo sekarang? Tunggu. Sampai ketawa dia. Dengarkan. Dia ngisep Ini rokok Yohanes sampai 14 ayat kesedak 10. dia. Dengarkan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepada itu benar. aku katakan Itu Oneness diriku itu, sendiri. sudah Oneness kau itu. Sudah Oneness kau. Johannes itu kan. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ini salah, dirobek aja gitu. Apa yang salah? Memang ini datanya, jawabannya sini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Ya. Bapa yang diam di dalam Jadi- aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus itu Bapa sendiri atau bukan? Ya, secara hakikat ya Allah Bapa itu bukan Yesus ya, Tapi tapi betul. secara keilahian Bingung dia kayak. keilahian itu ada dalam Yesus. Makanya dikatakan aku di dalam Bapa di dalam aku. Kau open cam lah, mana datamu? Kau buka. Nyongor aja. Ya udah kata Yohanes 14 ayat 10 baca.
Ya kau lah yang nunjukin. Dari tadi pun kami yang nunjukin data. Makanya pakai Ini kubacakan Yohanes 14, aku baca ulang ya. Tidak percaya Tampilkan. engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan Tampilin, bukan. Tampilin datamu. Baluap. Dia udah menyangkal mau jadi Wanes, gak jadi dia. Bentrok. Bebelnya bentrok sama keyakinan. Bentrok, keyakinan sama yang dibacanya bentrok. Nah gitu dong. Bebel apa kau baca? Baluap, kau buka mic-mu. Kau buka mic-mu, Baluap. baca. Kau lah yang baca. Aku baca ulang ya. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa lah yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, jadi Bapak di dalam Yesus. Waktu Yesus disalibkan, ditombak, dicucuk lambungnya, Bapak juga ditombak nggak? Jadi bagaimana Bapak ditombak? Dikatakan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya kan di Allah itu dalamnya. roh. Iya, kalau dagingnya ditombak, rohnya. Bagaimana cara menembak tuh? Tanya dulu, bagaimana caranya menembak roh? Jadi rohnya terpisah dari jasadnya. Mati Bukan dong. terpisah. Sekarang gini, jika ada presiden yang mati, apakah presidennya ikut mati? Apa cuma atau orangnya aja yang mati? Beda konteks, Baluap. Kau ngomongin presiden, kau ngomongin Yesus. Jadi di dalam tubuh Yesus, rohnya Bapak, betul? Ya nggak? Belum bisa, berarti belum bisa kau memahami. Udah mulai gagap dia. Belum bisa kau memahami ayat-ayat berarti. Kan di situ kau katakan tadi Bapak di dalam aku, kan gitu. Yang dimaksud Bapak di dalam aku itu rohnya atau rohnya Yesus sendiri atau Secara tumpang-tumpangan? keilahian, firman itu kan menjadi roh. Berarti dia sudah hadir dari roh. Jadi Bapak bekerja, Bapak melakukan pekerjaannya lewat Yesus Kristus. Ya, berarti di dalam tubuh perkataan itu Yesus lewat ada Yesus Bapak Kristus. nggak? Makanya Yesus tidak pernah ngomong, maka berfirmanlah Tuhan. Tidak pernah Yesus berkata ke situ. Berkata kepadamu, kan dikatakan. Ya, Itu jadi bukti, Yesus. itu bukti keilahian yang dibawakan dia. Ya, jadi Bapak itu di dalam Yesus itu di rohnya Yesus atau roh Yesus punya roh sendiri? Ya. Yesus punya pribadi sendiri. Roh, aku bilang roh. Iya. Jadi rohnya Yesus, rohnya Bapak. Yesus itu punya roh keilahian, yaitu Roh Kudus. Iya, maksudnya tadi Bapak di dalam aku itu rohnya Yesus ini rohnya Allah atau bukan? Rohnya Bapak bukan? Macet Yesus kau, itu macet. ada. Dengarkan. Ya, bisa contohnya. Saya dengarkan. Saya ini kan punya roh. Tapi kalau Allah Bapa berkenan dengan saya, roh Allah Bapa bisa ada di dalam diriku. Itu bentuk kekuasaan dia. Itu otoritas Allah Bapa. Jadi maksudnya double rohmu, roh Bapak sama rohmu sendiri gitu kan, Chat? Ya. Bagaimana pribadi saya digunakan Allah Bapa untuk menyatakan dirinya? Apa masalahnya? Kan kuasa Allah tidak ada yang bisa dibatasi. Iya, rohmu sendiri kemana kalau rohnya Bapak yang di dalam dirimu? Ya rohku ada dalam aku sendiri. Macet. Nah, berarti ada dua roh di dalam Rohku ada tubuh. dalam aku sendiri. Iya. Rohnya Bapak di mana? Rohnya Bapak di mana? Roh Allah Bapa itu tidak bisa, dia terbatas ruang dan waktu, dimanapun dia berkehendak di situ ada. Iya, berarti kan di dalam rohmu ada roh Bapak juga, betul nggak? Ada dua roh berarti. Dengarkan. Macet. Kan dikatakan mengutus roh kebenaran, Roh Kudus ke tengah-tengahmu. Berarti Roh Kudus itu kepada siapapun bisa hadir, ya. Ya, Kepada berarti siapapun rohmu ada Roh dua Kudus itu atau rohmu cuma satu? Kepada siapa Tuhan berkehendak. Dua rohnya dua rohnya major. Nah, kalau engkau dirasuki roh Bapak, berarti rohmu ada dua. Betul.
Ya, secara manusia hidup tanpa roh itu mati. Ya, Iya, manusia rohnya sendiri ada. tanpa roh mati. Ya, ini rohnya Yesus ada sendiri. Terus ada rohnya Bapa, berarti dua rohnya Yesus. Roh Allah Bapa itu tidak terbatas. Dia itu sesuai dengan kehendaknya, bagaimana berkehendak di dimanapun dia ada. Kan sudah Iya. dikatakan di Yohanes 14 ayat 10 tadi. Mas mulai belum paham nih, juga? Hah? Yang mulai muter-muter nih. Hah? Belum paham juga? Kau mengatakan tadi di Yohanes sebentar 14 dulu. tadi. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang Ya, aku katakan berarti- dari kepadamu tidak aku katakan dari berarti- diriku sendiri, tapi Bapa Ya. lah yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, Ya, contohnya aku kasih berarti- analogi. Ya, Aku yang di kasih dalam analogi tubuh Yesus. Yang dulu. Yang di dalam tubuh Yesus itu rohnya Bapa, betul nggak? Ya, berkenan di dalam Yesus Kristus, roh Allah Bapa. Ya, berarti sudah ada rohnya Bapa. Rohnya Yesus sendiri ada nggak? Ya, dia roh secara kehidupan dia ada makanya. Macet kau masuk angin kau. Sana minum Berapa apa masuk angin? Aku mau angin. Jadi dia sudah resmi jadi anggotanya si Billy ini. Iya, Sekarang si gini, Billy gantian, nanti bertanya. Tunggu dulu kau sudah resmi. Aku bertanya dulu, ya. Dia sudah saya bertanya. Pertanyaan saya satu dulu ya. Buktikan kalian dua mempunyai kapasitas dalam mau menjelaskan keimanan keimanan kalian sebagai orang Muslim. Orang di bawah itu mau edukasi, ya. Buktikan kalian Apa, ngomong tuh yang jelas, jangan bersosol begitu. Pelan-pelan ngomongnya, tarik nafas dulu. Pertanyaan saya gini. Oke. Hmm. Bagaimana kita cara menyembah Allah yang kalian iman itu? Bagaimana cara menyembah Allah yang kami imani itu? Ya. Ada disebut dengan ihsan. Ihsan itu Ihsan apa? Kau diam dulu, kau minta ku jawab atau tidak, Major. Jadi Dia ulang. ihsan di situ ada di hadis riwayat Muslim nomor 9. Itu kategori yang ketiga. Ihsan itu adalah tidak menginginkan dengan hawa nafsu melihat Allah, tetapi meyakini Allah itu melihat kita. Begitu, Major. Oke, kita sapa dulu itu Darni. Selamat malam itu. Selamat malam. Itu ini kamu. Malam. Iya, kita mau Komik dulu. sampaikan. Iya, itu ini. Komik handset. Iya, Major ini Oke. sudah resmi jadi Oneness itu sekarang. Sudah resmi jadi Oneness. Kami sudah lantik nih Gak sama apa-apa kamu. lah. Iya. Sama, Oneness juga Tuhannya satu, Yesus. Sama itu. Ah, jangan salah dulu, Wanes. Major ini mengakui Yesus itu ciptaan. Oh, Ah, salah atau betul? itu salah. Yesus tidak Nah, cipta. konsili dulu berdua. Bukan. Kadang kan gini loh Bang Dito, Handi. Alkitab ini selalu diselidiki sampai akhir zaman. Ada ayatnya dalam Daniel itu. Jadi tidak cukup rupanya Lukas melakukan penyelidikan ya, Bu Darni ya. Iya, nggak cukup. Ada Alkitabnya Daniel itu kan sudah mencatat. Berarti kita tidak setuju bahwa Yesus ciptaan. Enggak. Mana ciptaan Yesus? Yesus itu kan wujudnya Nah, Yahweh. ayo Major, gas Major. Mbak usah kalian ngadu domba kalian, biarkan aja pemahaman kita. Jangan gitu, ada aja kalian. Nah, tapi kau bilang Yesus ciptaan. Pertanyaanku kalau kalian jawab dulu, jangan lari kalian dua. Sholat. Sholat. Iya. Menyembah itu apa? Apa definisi menyembah? Sholat, beribadah. Beribadah. Sholatmu kemana? Kau arahkan. Sholat itu kemana kau arahkan? Perintahnya ke Masjidil Haram. Arahnya ke Kau kan Masjidil menyembah. Haram. Kan kau menyembah itu kau bilang sholat. Arah penyembahanmu kemana? Iya, Jangan kiblatnya bertanya bagaimana cara menyembah Allah. Ah, sudah pun ku jawab, kau baluap. Nggak menarik. Cara menyembah Jadi, Allah, kau tanya bukan mengarahkan sholatmu, cara menyembah Allah. ya kan ibadah sholat. Gini baluap. Ya, berarti sholatmu kau arahkan kemana? Oke, Bu Darni, kenapa alasan Bu Darni tidak menganggap Yesus ciptaan? Tidak tahu. Nggak Itu, substansi. Nggak substansi. Kenapa? Karena Major nggak tahu tentang Islam, hanya bertanya. Ya sekarang gini, kau menyembah Allah nggak? Loh iyalah. Oke, caramu menyembah Allah gimana? Kalau aku tanya samamu, kau menyembah siapa? Iya, caramu menyembah Allah gimana? Kau menyembah Kalau siapa? kan orang Kristen jelas, cara Mirror menyembah dulu, ku mirror Allah yang dulu. Allah yang benar itu ya. Ntar dulu. Benar, Yohanes Ntar dulu, 17 ntar ayat dulu, 3 dikatakan Ya, ya. baluap, diam dulu gantian. Menyembah Coba. Allah yang benar itu ya. Baluap.
satu-satunya Tuhan yang benar dan Oh, mengenal Yesus sabar dulu Kristus. Bang Wahab. Dulu maju, gantian dulu. Kalau kau sendiri menyembah siapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Pertanyaanku kau jawab dulu. Dari tadi udah bertanya kalian. Sudah ku jawabnya Yang kau itu. sembah itu Sudah apa? ku jawabnya itu. Sudah ku jawabnya itu. Kamu menyembah Allah nggak? Udah tadi udah ku jawab iya. Sekarang ku tanya sama kamu, kau Oke, menyembah caranya siapa? menyembah Allah seperti apa? Silakan. Kau menyembah siapa? Ini kenapa sih itu ini? Lah, Dari kan tadi aku kau udah bertanya, jawab. jawab. Ganti Sekarang lah pertanyaanku, satu-satu. cara menyembah Allah kemana? Udah ku jawab tadi, nggak mau ngulang. Caranya gimana? Sholat. Sholat, berarti kau orakan sholatmu. Udah Bukan ada Allah. dua pertanyaannya, aku masih belum. Iya, di mana Allah? Kau bisa kau orakan sholatmu kemana? Allah itu tak terbatas ruang dan waktu. Jadi kau bisa kau orakan, kau bisa kau orakan sholatmu. Kalau tidak ada tempat Diperintahkan kau- melalui Al-Quran menghadap ke kiblat Masjidil Haram. berarti Allah di kiblat. Ya enggak lah, tidak terbatas ruang dan waktu. Wah, apa baru ini? Sama dulu gantian. Di dalam Aku Quran tanya. pun tidak ada dikatakan Iya, aku arahkanlah tanya dengan sholatmu hal ke yang kiblat. Tidak sama. ada, arahkanlah sholatmu ke Masjidil Haram, bukan ke kiblat. Ku tanya dulu sesuai dengan Ada aja kau. Kau sekarang menyembah siapa? Sama nih pertanyaannya nih. Aku menyembah Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya Leo Yesus Kristus. Dia kan jalan kebenaran Itulah. menuju kehidupan. Iya itu lewat. Jadi Tuhan ini yang Katakan. Sudah Jadi dikatakan, Tuhan menurut sudah siapa? dikatakan Yohanes 14, Yohanes Dulu. 4 ayat 24. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Ya, Yesus sabar dulu. jawab, akulah Sabar dulu. jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai Ya. kepada Bapa. Kau tidak melakukan. Jadi Iya, kalau kan kita tujuannya- menyembah Tuhan yang benar, ya Iya, tujuannya kan berarti ke Bapa, di dalam kan? nama Yesus Kristus. ya tujuannya ke Bapa kan. Iya. Jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Bapa atau Yesus? Ya, pencipta itu Allah Bapa sebenarnya, tidak ada yang lain kecuali Allah Bapa pencipta. Yesus Kalau itu Tuhan Tuhan. itu bisa banyak, si kita Yesus pun bisa itu- Tuhan. Oke, Motor Yesus pun bisa itu- dituhankan. Yesus itu Tuhan apa ciptaan? Ya, Yesus itu Tuhan, itu gelar. Oh bukan ciptaan. Mulai dia. Aku tahu Mulai dia, tujuan. mulai dia. Aku tahu tujuan kemana. Gak ada ciptaan. Gak ada ciptaan. Jangan gombal Yesus. kau. Tuh, dibilang Bu Darni tuh Yesus, itu Yesus bukan itu ciptaan. wujud dari Yahweh. Ibrani 1 Dia bilang, ayat 3. tuh Yahweh itu. Mana pula Nggak ciptaan percaya Yesus? orang ini. Yesus itu wujud jadi dari Yahweh itu. Nah, inilah Aku dan Bapa kualitas satu. kalian. Kalau kalian udah buntu ngadapin Kristen ya ngadu domba lah kalian. Loh, Ya enggak. karena dari Nggak ada kutanya Bu Darni. itu. Nggak Ya, ada Bro. kita Bu Darni. Jenderal bersatu kita. Yesus itu Tuhan. Jangan mau. Saya siapa. tetap mengaku Yesus adalah Tuhan ya. Yes. Ciptaan bukan. Enggak. Jangan bilang Major, ciptaan ciptaan jenderal. bukan. Berat dia. Major, ciptaan bukan Yesus. Kamu masih bisa gak Dito? Kenapa harus balik? Dia bisa jawab ya Major. Kasih penjelasan saya nanti semua orang itu ya. Dia Sekarang malu. tampilkan dulu. Caranya Dia menyembah Allah malu. itu Kenapa? bagaimana? Kenapa? Kenapa Aku nggak mengatakan tadi, pikirkan? cara menyembah Kenapa sumber nggak itu Allah pikirkan, Bapa Bu itu Darni? lewat Kasih tahu Yesus dulu Bu Kristus. Darni. Yesus bukan ciptaan Bu Darni. Ya. Kasih tahu dulu. Kan sudah dijelaskan di Yohanes, dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 menyembah Tuhan yang benar itu dan Enggak beriman macet kepada dia udah mulai. dan beriman Udah mulai kepada Yesus gemetaran. Kristus yang diutus. Enggak berani sama Bu Darni. Ya kan? Jadi sekarang Bu Darni. Bu Darni. kalian itu Apa itu Bang Dito? media apa yang kalian pakai untuk Iya. mengukur Allah yang ini. kelihatan? Silakan. Dia ini nggak akan mengaku Yesus itu manusia yang dua natur. Dia mengaku Yesus itu ciptaan katanya. Ya nggak tahu, tanya Bang Jenderal. Iya. Kalau- Iya. Kalau